Naga emas penunggu Curug Luhur. Halo guys, balik lagi kita di wisata horor. Dan kali ini cerita datang dari sahabat kita, sebut saja Alif dan Melati, yang akan menceritakan pengalaman mereka tentang hal mistik yang ada di Curug Luhur, Bogor. Langsung aja kita mulai ke ceritanya ya guys. Ceritanya terjadi pada tahun 2013. Di saat dari Sabtu atau weekend mereka sedang libur dan mereka ingin jalan-jalan ke daerah Bogor dan tujuan mereka adalah Curug Luhur. Perjalanan mereka mulai dari Jakarta sekitar pukul 11 pagi dan sampai Curug Luhur sekitar pukul 2 siang. Dan mereka pun menikmati suasana air terjun di Curug Luhur tersebut, berfoto-foto selfie ria dan juga makan siang di sana. Setelah itu mereka mandi di air terjun Curug Luhur tersebut cukup lama, menikmati kesegaran air terjun yang sangat dingin dan berasa dunia milik berdua karena mereka baru saja berpacaran. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17 atau 5 sore dan mereka pun bilas di kamar ganti dekat air terjun. Karena tempatnya yang lumayan sepi, mereka memutuskan untuk masuk ke bilik atau kamar mandi bilasnya bersamaan. Dan seperti pepatah, apabila berduaan maka akan ada pihak ketiga yaitu setan. Dan akhirnya timbullah hasrat pada mereka, Alif dan juga Melati, dan akhirnya terjadilah hal yang mereka inginkan. Tapi tidak dibenarkan dalam agama ya guys, karena mereka bercinta di dalam kamar bilas tersebut. Dan hal mistis pun terjadi karena saat mereka bercinta dan memejamkan mata, mereka seperti melihat ada naga emas penunggu dari Curug Luhur itu sangat marah besar karena perbuatan mereka yang telah mengotori kawasan atau rumah dari sang naga. Karena mereka berdua sangat ketakutan, akhirnya mereka mempercepat bilas, ganti baju, dan kemudian siap-siap untuk pulang. Saat mereka hendak ke parkiran motor ingin pulang, ternyata turun hujan yang sangat deras. Dan akhirnya mereka berteduh di warung-warung sekitar sambil minum dan beli jajan sampai hujan pun reda. Azan maghrib pun berkumandang dan lumayan cukup reda tapi masih gerimis. Dan mereka memutuskan untuk lanjut perjalanan pulang. Hari pun nampaknya sudah gelap dan mereka kebingungan saat melewati jalan pulang. Karena harus melewati hutan terlebih dahulu, baru akan menemukan pemukiman warga dan akan menuju ke jalan raya untuk pulang ke Jakarta. Masalah serius pun terjadi saat melewati hutan, rasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama sampai sekitar 7 kali. Dan mereka pun diperlihatkan berbagai macam penampakan yang ada di hutan tersebut, mulai dari kuntilanak, pocong, sampai harimau. Mereka berdua pun sangat ketakutan dan akhirnya mereka membaca-baca doa yang mereka bisa. Dari membaca surat Al-Fatihah sampai ayat kursi, dan mereka ulang-ulang sampai berkali-kali. Setelah dibacakan doa, akhirnya penampakan itu mulai menghilang. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Akhirnya mereka melihat ada pemukiman warga dan ada musola. Mereka pun berhenti dan melaksanakan ibadah sholat di musola tersebut. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib dan juga isya, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Tidak lama setelah melewati pemukiman warga, akhirnya mereka menemukan jalan raya Bogor juga. Dan akhirnya mereka bisa dengan mudah melewati jalan raya tersebut karena tinggal lurus untuk sampai ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, akhirnya Alif mengantarkan Melati ke kosannya dan dia pulang ke rumah. Setelah sampai rumah bersih-bersih dan kemudian dia tidur, dia pun bermimpi didatangi oleh seekor naga emas yang sangat besar dan diajaklah dia untuk naik ke punggungnya dan menuju suatu tempat yang sangat tinggi. Sebut saja tempat itu Kayangan karena sangat indah seperti berada di atas awan dan terdapat pemandian air panas di atas awan tersebut. Dan Alif pun melihat banyak wanita cantik yang berdandan seperti putri-putri dari kerajaan-kerajaan seperti film China
yang bersama-sama mandi di atas kolam tersebut. Melihat pemandangan tersebut, Alif sontak terkagum-kagum dan sangat ingin berenang bersama mereka. Belum sempat merasakan nyamannya berenang bersama para putri-putri tersebut, sang naga emas membawa Alif ke dimensi yang berbeda, yaitu dimensi bawah yang penampakannya seperti neraka karena di dalamnya banyak sekali orang-orang yang disiksa. Bagaimana tidak sangat terkejutnya Alif saat itu diperlihatkan seorang laki-laki yang dipotong kemaluannya dan ditusuk mulutnya sampai tembus ke dubur oleh para algojo yang berpakaian serba hitam dan seram menakutkan, guys. Selain itu, Alif juga diperlihatkan penjara yang sangat kumuh, lumpur, becek, yang sangat amat kotor, dan di dalamnya orang-orang tersebut diberi makan daging bangkai yang sangat busuk, guys. Sontak Alif pun mual dan ingin muntah rasanya. Setelah sang naga memperlihatkan hal-hal tersebut kepada Alif, dia pun membawa Alif kembali ke bumi. Bagaikan kilatan petir, sang naga akhirnya mengembalikan roh Alif ke bumi dengan kecepatan cahaya, guys. Dan tak lama Alif pun bangun dari mimpinya. Dan kemudian dia melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 3 pagi. Dan Alif memutuskan untuk sholat malam sekalian sholat tobat. Karena dia ingin meminta ampun kepada Allah SWT dan tidak mau masuk neraka karena perbuatannya. Dan dia pun berjanji pada dirinya sendiri dan kepada Allah agar selalu beribadah dan berupaya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya agar bisa masuk surga menemui para bidadari seperti yang ada di mimpinya tadi. Oke guys, cukup sekian cerita dari wisata horor Bogor kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua di malam Jumat kali ini ya guys. Buat teman-teman yang menyukai cerita wisata horor ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share ya teman-teman. Terutama buat teman-teman yang punya pengalaman mistis sama tentang curug, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin menceritakan atau ingin dibacakan cerita horornya, bisa mengirimkan ke email saya yang ada di deskripsi. Oke guys, terima kasih banyak udah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya guys, serta terhindar dari hal-hal mistis yang mengganggu kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.